Pada suatu pagi yang dingin di desa Rautjärvi, Finlandia, lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi legenda. Namanya adalah Simo Häyhä. Sejak kecil, Simo tumbuh di tengah lingkungan pedesaan yang indah dan keras. Ia dibesarkan oleh orang tuanya yang bijaksana dan memiliki semangat patriotisme yang tinggi terhadap negaranya. Sejak masih kecil, Simo menunjukkan minat besar dalam berburu dan menembak. Ia kerap berkeliling hutan-hutan sekitar desanya, memperbaiki keterampilannya dalam menangkap mangsa. Ayahnya yang juga seorang pemburu ulung mengajarkan Simo tentang kesabaran dan kehati-hatian dalam berburu. Semenjak saat itu, Simo mulai mencintai seni menembak dengan senapan. Pada tahun 1939, ketenangan di negara mereka tiba-tiba terguncang oleh serangan Uni Soviet. Perang musim dingin telah dimulai dan Finlandia berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Simo yang saat itu berusia 34 tahun tidak ragu untuk mendaftarkan diri dalam resimen infanteri ke-7 Finlandia. Simo tidak pernah mengira bahwa kemampuannya dalam menembak akan menjadi senjata utama yang akan membedakannya dari yang lain. Dengan senapan Mosin Nagant M28/30 yang ia andalkan, ia berlatih sekeras mungkin untuk menjadi yang terbaik. Perang musim dingin berlangsung dengan keganasan yang tak terduga. Simo dan rekan-rekannya berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah air mereka dari serbuan Uni Soviet yang tak kenal ampun. Meski terjebak di bawah tekanan dan cuaca yang ekstrem, Simo tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Dalam setiap misi, Simo menciptakan keajaiban. Ia menggunakan keahliannya dalam menyamar dan memanfaatkan medan bersalju untuk menyelinap tanpa terlihat oleh musuh. Ia mengenakan pakaian putih yang dipadukan dengan masker salju, sehingga menyerupai sosok hantu yang misterius. Rumor tentang seorang penembak jitu Finlandia yang sangat mematikan mulai menyebar di antara pasukan Uni Soviet. Mereka menyebutnya White Death dalam kurung kematian putih karena kemampuannya untuk menyelinap seperti hantu dan merenggut nyawa tanpa kesan yang tertinggal. Mereka yang berani menghadapinya dengan cepat menyadari betapa mematikannya Simo Häyhä. Dalam waktu yang singkat, Simo berhasil membunuh ratusan tentara musuh. Setiap tembakan dari senapannya menjadi mimpi buruk bagi para prajurit Uni Soviet. Dia adalah sosok yang ditakuti, tapi juga dihormati karena keteguhannya dan keberaniannya di medan perang. Perang musim dingin akhirnya berakhir dengan perjanjian perdamaian Moskow pada Maret 1940. Finlandia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan Simo Häyhä menjadi simbol perlawanan yang gigih dan ketangguhan rakyat Finlandia. Keberhasilannya dalam melawan invasi Uni Soviet telah mengangkat semangat bangsanya yang tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Setelah perang berakhir, Simo kembali ke kehidupan sipil sebagai petani dan pemburu. Dia tidak mencari ketenaran atau pujian atas keberhasilannya di medan perang. Namun namanya tetap menjadi legenda dan kehebatannya menjadi cerita yang menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Pada tahun 1998, Finlandia memberikan pengakuan tertinggi kepada Simo Häyhä dengan menganugerahinya medali kemerdekaan Finlandia. Penghargaan ini merupakan penghormatan atas jasanya dalam membela negara dan menunjukkan bahwa keberanian dan dedikasi seorang individu dapat memiliki dampak besar pada sejarah sebuah bangsa. Meskipun Simo Häyhä telah tiada, namanya akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Finlandia dan juga dunia. Keberaniannya dalam menghadapi tantangan dan ketepatannya dalam menembak tetap menjadi inspirasi bagi semua orang yang mengenal cerita sang pemburu putih yang legendaris dari Finlandia. Simo Häyhä yang dikenal sebagai White Death dalam kurung kematian putih adalah penembak jitu Finlandia yang paling dihormati dan efektif dalam sejarah perang. Ia berjuang dalam Perang Musim Dingin 1939 hingga 1940 melawan serangan Uni Soviet dan menjadi simbol perlawanan Finlandia yang gigih dan tekun. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Simo Häyhä dianggap sebagai salah satu penembak jitu terbaik dalam sejarah dan bagaimana kontribusinya berdampak pada Perang Finlandia melawan Uni Soviet. Simo Häyhä lahir pada 17 Desember 1905 di desa Rautjärvi, Finlandia. Dia tumbuh dalam lingkungan pedesaan dan mengembangkan keterampilan menembak sejak usia muda. Sebelum bergabung dengan militer, ia bekerja sebagai petani dan pemburu. Kehidupannya yang tenang berubah secara dramatis ketika perang datang ke negaranya. Pada saat Perang Musim Dingin pecah pada November 1939, Uni Soviet menyerang Finlandia dengan tujuan untuk menduduki wilayah-wilayah strategis.
Simo Häyhä bergabung dengan Resimen Infanteri ke-7 Finlandia dan segera menonjol sebagai penembak jitu yang luar biasa. Dia dikenal karena ketepatannya yang mematikan dan keterampilannya dalam menyamar sebagai pohon atau salju untuk menghindari deteksi musuh. Simo Häyhä menggunakan senapan Mosin Nagant M28/30 yang telah dimodifikasi untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam kondisi ekstrem musim dingin. Dia juga mengenakan pakaian salju yang menyesuaikan warnanya dengan lingkungan sekitarnya, membuatnya hampir tidak terlihat dalam medan perang yang bersalju. Taktiknya yang brilian dan kepiawaiannya dalam memilih posisi menembak membuatnya menjadi ancaman yang mengerikan bagi pasukan Uni Soviet. Selama Perang Musim Dingin, Simo Häyhä berhasil membunuh lebih dari 500 tentara Uni Soviet hanya dalam waktu 100 hari, yang menjadikannya penembak jitu dengan jumlah kematian terbanyak di dunia. Prestasi luar biasa ini memberikan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi bagi pasukan Finlandia dalam melawan invasi musuh. Setelah Perang Musim Dingin berakhir dengan perdamaian pada Maret 1940, Simo Häyhä kembali ke kehidupannya sebagai petani dan menghindari sorotan publik. Namun ketenarannya sebagai legenda penembak jitu Finlandia menjalar ke seluruh dunia. Banyak buku, film, dan dokumenter dibuat untuk mengabadikan keberanian dan keterampilan luar biasa Simo Häyhä. Simo Häyhä meninggal pada 1 April 2002 pada usia 96 tahun. Simo Häyhä adalah legenda penembak jitu yang tak terlupakan dari Finlandia. Dengan keterampilan menembaknya yang luar biasa, ia membuktikan bahwa keberanian, ketekunan, dan keahlian dapat mengatasi segala rintangan bahkan di tengah kondisi perang yang penuh bahaya. Warisannya sebagai salah satu penembak jitu terbaik dalam sejarah terus menginspirasi dan mengingatkan kita akan kehebatan manusia dalam menghadapi tantangan yang luar biasa.